Selamat siang, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Emerentiana Ardiati dari SMP Mater Dei Pamulang. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam Diklat 22 Samisanov dengan tema membuat website pembelajaran menggunakan Google Site dengan narasumber Bapak Eka Prasetya SPD SMI. Untuk tugas kali ini, saya sudah membuat sebuah website dengan judul English Website Miss R. Miss R adalah kependekan nama saya yang biasa digunakan oleh anak-anak untuk menyebut nama saya. Dalam website ini, saya membuat 3 halaman, yaitu home atau halaman muka, kemudian halaman persiapan mengajar, dan halaman materi pembelajaran. Di halaman muka ini saya sudah mencantumkan 2 logo, yaitu logo Samisanov dan logo IGI, Ikatan Guru Indonesia. Lalu juga sudah ada foto profil saya dan sedikit riwayat saya. Kemudian juga ada logo dari spirit sekolah kami, yaitu Care Innovative Respect. Kami biasa menyebutnya dengan Spirit CIR. Lalu dalam website ini nanti akan berisi tentang materi pembelajaran siswa kelas 9 yang menggunakan KD 410, dan materi terdiri dari ada materi pembelajarannya, ada video pembelajaran, ada materi penunjang dan evaluasi. Saya mencoba memanfaatkan aplikasi yang ada dalam website ini, yaitu aplikasi foto. Saya menggunakan fitur carousel karena sungguh luar biasa dalam aplikasi ini, kita bisa menampilkan foto lebih dari satu. Ya, maka ini saya mencoba mengupload. Sebetulnya tugas ini tidak ada hubungannya dengan materi yang saya sampaikan di website ini, namun saya mencoba untuk menampilkan beberapa hasil pembelajaran siswa dalam KD tentang iklan. Ada anak-anak atau siswa yang membuat iklan dengan tulisan tangan seperti ini, tapi ada juga yang membuat dengan model digital. Ini 2 model digital, 3 model digital, yang berikutnya adalah dengan menggunakan manual. Dan semuanya saya menganggap baik dan luar biasa untuk level mereka di SMP. Lalu juga sudah ada map atau peta sekolah kami yang saya juga gunakan aplikasi dari website ini, yaitu map. Saya memilih menggunakan satellite karena ini lebih lengkap untuk ditampilkan, lebih detail alamatnya. Juga menggunakan aplikasi button di mana saya bisa menyisipkan surat elektronik maupun website sekolah. Ya, jadi kalau memang ada yang butuh bertanya atau mau mengenal sekolah kami, bisa mengklik untuk button ini. Ini adalah surat elektronik atau email saya. Seperti ini, dan memang hampir kebanyakan isinya adalah tugas-tugas siswa yang diupload dalam surel ini. Juga mungkin ada beberapa kiriman atau email yang saya peroleh dari beberapa teman yang masuk. Juga ada email dari Paris memberi informasi tentang Diklat Samisanov 22. Kemudian ini adalah website sekolah. Ada ditampilkan informasi lengkap tentang sekolah Mater Dei karena kami ada 4 unit, ada TK, SD, SMP, dan SMK. Semua ada dalam satu website ini sehingga para orang tua bisa dengan lengkap melihat profil sekolah, kegiatan maupun informasi lain sehubungan dengan kegiatan sekolah. Itu tadi yang ada di halaman muka. Lalu di halaman persiapan mengajar. Sebentar, sedang proses. Oh my God. Terap.
Baik, sudah tersambung kembali dengan internet. Ini adalah halaman persiapan mengajar. Tentu saja kita sebagai guru perlu mempersiapkan dokumen sebelum betul-betul masuk ke kegiatan pembelajaran. Yang tentu saja dibuat adalah silabus, Prokta atau program tahunan, kemudian ada program semester, ada RPP, KKM, dan pemetaan materi. Lalu ini adalah dokumennya. Yang pertama adalah dokumen silabus. Oke, saya rasa tidak jauh berbeda dengan yang digunakan di sekolah Bapak Ibu. Lalu ada program tahunan. Ini adalah program tahunan. Ya, karena saya mengajar kelas 9, maka kelas 7 dan kelas 8 tidak isi. Baik, ini adalah program tahunan yang kami buat. Agak besar memang, karena memang 1 tahun. Lalu berikutnya adalah program semester. Oke, ini program semester 1. Lalu ini adalah program untuk di semester 2. Ya, kelas 3 tidak terlalu banyak, ini lebih banyak pembelajarannya sampai sekitar bulan Maret akhir, karena April diperkirakan mereka sudah akan menghadapi ujian sekolah baik yang pengetahuan maupun keterampilan. Setelah itu ada pemetaan mata pelajaran. Mungkin juga ini dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu, hanya mungkin formatnya tidak sama. Jadi kami membuat seperti ini pemetaan, kami membreakdown dari KIKD yang ada, dan kemudian membuat satu kolom tambahan kolaborasi. Karena mengingat situasi seperti ini, kami mencoba meminimalisir tugas anak-anak supaya tidak terlalu banyak. Maka kalau ada KD yang memang bisa kita kolaborasikan dengan mata pelajaran lain, akan menjadi sedikit tugas anak-anak, beban anak-anak menjadi sedikit. Jadi mungkin satu tugas bisa dinilai oleh beberapa mata pelajaran. Saya ambil contoh untuk KD yang 3-4 ini, saya atau bahasa Inggris bekerja sama dengan IPA Biologi, karena ini tentang prosedur membuat makanan atau minuman. Jadi IPA Biologi bisa melihat nilai gizi dari makanan dan minuman tersebut. Atau juga bekerja sama dengan bidang studi matematika, karena ini membuat iklan tadi yang sudah saya tampilkan. Anak-anak diminta untuk mendeteksi bentuk-bentuk yang mereka gunakan dalam membuat iklan tersebut secara matematis. Bangun ruang misalnya ya. Kemudian ada dengan kolaborasi dengan seni musik, karena di KD yang 311 ini anak-anak diajak untuk menganalisa lagu. Begitu. Nah, form ini dibuat oleh seluruh guru mapel, kemudian kami share kepada para orang tua supaya mereka bisa ikut serta melihat apa kegiatan dan tugas-tugas anak-anak untuk pendampingan pembelajaran di rumah. Lalu ada lagi KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ada aturan main yang dibuat untuk bisa menentukan hasil akhir dari penghitungan ini sehingga menjadi KKM untuk setiap mapel. Di antaranya adalah kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran materi, kemudian daya dukung fasilitas sekolah yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran materi ini, serta intake. Intake adalah nilai siswa yang diperoleh dari pembelajaran sebelumnya. Melalui 3 unsur itu dihitung rata-ratanya, lalu akan didapatkan nilai akhir untuk digunakan sebagai KKM. Kebetulan bahasa Inggris memperoleh nilai akhir 75, maka KKM bahasa Inggris di sekolah kami nilainya 75. Berikutnya adalah RPP. Mohon maaf,
Kalau dalam praktik sekarang di sekolah kami menggunakan RPP yang 1 halaman, namun yang saya tampilkan di sini adalah RPP yang 7 halaman. Masih sangat lengkap karena membuat penilaiannya, tugas-tugas latihannya, soal-soalnya ada di sini. Tetapi yang sekarang kami gunakan RPP 1 halaman itu kami menyederhanakan KD yang ada sehingga anak-anak tidak terlalu terbebani dengan cara pembelajaran seperti yang kita alami sekarang. Itu tadi adalah halaman persiapan mengajar. Lalu halaman ketiga yaitu materi pembelajaran. Ya. Materi yang saya gunakan adalah passive voice, seperti sudah saya sampaikan tadi. Nah, dalam halaman ini saya menuliskan hal seperti ini supaya anak-anak bisa membaca dengan jeli dan hati-hati. Halaman ini memuat materi tentang passive voice. Pelajari materi dengan seksama melalui penjelasan dalam bentuk teks dan atau video. Setelah itu ukurlah kompetensi pengetahuan dan keterampilan kalian dengan mengerjakan soal latihan yang tersedia. Jadi halaman ini akan berisi materi passive voice dalam bentuk teks, dalam bentuk video. Mohon maaf, saya juga menambahkan PowerPoint di sini. Lalu ada lembar evaluasi dalam bentuk live worksheet dan Google Form, serta rekap nilainya. Ini adalah gambar untuk menyemangati anak-anak. Lalu berikutnya adalah teks penjelasan tentang passive voice. Saya mengambil dari sumber https://bellavira.blogspot tentang passive voice. Kemudian ada juga video YouTube, video pembelajaran YouTube tentang passive voice. Active versus passive voice. Ya, saya percepat saja. To the sentence. Ya, Active voice. oke. www.da. Siswa dapat langsung membuka melalui website ini dengan mengklik tadi tanda panah, atau bisa juga membukanya melalui YouTube ini. Mereka bisa klik YouTube untuk bisa melihat tampilan ini lebih jelas. Kemudian ini adalah PowerPoint yang memang juga sudah saya gunakan untuk hasil diklat Samisanov beberapa waktu yang lalu, di mana dalam PowerPoint ini juga sudah diberi pembelajaran bagaimana untuk menggunakan hyperlink untuk membuka halaman-halaman yang dibutuhkan. Saya perlu menampilkan 3 media ini untuk mengakomodir cara belajar siswa. Ada siswa yang senang membaca sehingga mereka bisa melihat langsung dalam teks. Ada siswa yang senang menyaksikan tayangan bergerak, mereka bisa melihat melalui YouTube. Atau bisa juga melihat yang cara sederhana dengan gambar-gambar yang menarik melalui PowerPoint ini. Lalu tentang evaluasi, saya menggunakan 2 link. Yang pertama ini adalah link live worksheet, juga hasil dari pembelajaran di kelas Samisanov sebelumnya. Ini soal yang saya buat seperti ini. Ya, ada beberapa bentuk, ada menjodohkan, ada multiple choice, ya, ada memilih dari 3 jawaban yang dipilih, ada juga Dropbox. Ya, oke. Kemudian dari hasil ini, saya sudah membuat penilaiannya. Ya, yang kedua adalah Google Form. Baik, ini adalah halaman awal untuk Google Form. Siswa akan mengisi, memilih kelas, memilih nomor absen, mengisi nama lengkap, dan saya memberikan token. Lalu setelah itu mereka akan masuk ke dalam materi pertanyaannya. Nah, saya kebetulan mengupload hanya hasil remedial dari ulangan passive voice. Ini yang saya download ya dari Google Classroom. Nah, dari hasil Google Classroom ini saya download lagi, saya sederhanakan untuk menjadi daftar nilai yang akan saya gunakan sebagai nilai saya untuk di penghitungan rapot nantinya.
Yang terakhir, saya menggunakan aplikasi yang ada dari website yaitu kalender. Namun memang saya belum membuat penjadwalannya sehingga di sini masih kosong tampilannya. Baik, demikian tadi hasil dari Samisanov 22. Sungguh saya mengharapkan masukan, kritikan, dan saran demi untuk memperbaiki website yang sudah saya coba buat dari hasil diklat 2 minggu lalu. Terima kasih untuk perhatiannya.